Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di video pertama ini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan tentang manajemen pemasaran bisnis. Berikut ini sedikit profil tentang saya. Nama saya Retno Atul Hanifah dengan NPM 23411024 dari kelas manajemen 23C. Sebelum ke pembahasan materi tentang manajemen pemasaran digital, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu manajer? Jadi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya, orang, dan proses dalam suatu organisasi atau bisnis dengan tujuan mencapai tujuan perusahaan. Manajer memiliki berbagai peran, termasuk peran perencana, pengorganisasian, pemimpin, pengendali, dan pengkoordinator. Mereka harus mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan memastikan operasi berjalan lancar. Oke, kita langsung lanjut ke definisi atau pengertian dari manajemen pemasaran digital ya. Manajemen pemasaran digital merupakan praktik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengoptimalan kegiatan pemasaran yang menggunakan media dan alat-alat digital, bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, dan berinteraksi dengan pelanggan melalui platform digital seperti situs web, media sosial, dan berbagai bentuk periklanan online. Kemudian ada dua tokoh penting nih dalam manajemen, yaitu yang pertama Frederick Winslow Taylor. Beliau dikenal dengan konsep manajemen ilmiah. Menurut beliau, manajemen adalah suatu ilmu yang berfokus pada analisis pekerjaan, penentuan standar kerja, pengembangan metode kerja yang efisien, dan pengelolaan hubungan antara manajemen dan pekerja. Tokoh yang kedua yaitu Henry Fayol, dikenal dengan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen menurut beliau adalah aktivitas merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 5 sifat nih pada manajemen pemasaran digital. Yang pertama, yang sifatnya berbasis teknologi, sangat bergantung pada teknologi dan platform online untuk mencapai audiens dan membantu dalam suatu kinerja. Yang kedua, bersifat berfokus pada data, melibatkan pengumpulan dan menganalisis data untuk menginformasikan keputusan pemasaran termasuk perilaku pelanggan dan efektivitas. Yang ketiga, bersifat dinamis. Lingkungan digital terus berubah sehingga manajemen pemasaran digital harus beradaptasi dengan cepat terhadap tren dan perubahan platform dan algoritma. Sifat yang keempat, bersifat interaktif. Pemasaran digital memungkinkan interaksi langsung antar merek dan pelanggan melalui media sosial, ulasan, dan komunikasi online lainnya. Yang terakhir, mengukur hasil manajemen pemasaran digital. Berfokus pada pengukuran hasil termasuk ROI, Return on Investment, dan KPI, Key Performance Indicator, untuk memahami kinerja. Nah, berikut ini beberapa area fungsional bisnis umum. Yang pertama, yaitu pada pemasaran, bertanggung jawab untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan dan menarik pelanggan. Yang kedua, pada keuangan, yaitu mengelola aspek keuangan perusahaan seperti akuntansi, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko. Yang ketiga, SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia menangani rekrutmen, pelatihan, manajemen karyawan, dan pengembangan. Yang keempat, R&D. R&D adalah riset dan pengembangan. Intinya yang melakukan penelitian untuk inovasi produk,
dan layanan baru. Kemudian ada produksi yang mengelola fasilitas produksi dan proses manufaktur. Kemudian ada logistik dan distribusi, yaitu yang mengatur transportasi dan distribusi produk ke pelanggan. Ada teknologi informasi, yaitu yang mengelola infrastruktur TI, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan data. Yang terakhir, operasi, yaitu bertanggung jawab atas produksi, rantai pasokan, dan manufaktur produk atau layanan. Itulah tadi beberapa penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Bisa kita ambil kesimpulan, yaitu pemasaran digital telah menjadi komponen kunci dalam strategi pemasaran perusahaan modern. Ini memungkinkan perusahaan lebih luas, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Bisnis yang sukses harus memahami dan mengadopsi pendekatan ini untuk mencapai dan berinteraksi dengan pelanggan mereka di dunia digital. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.